Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini. Tahu nggak Gubernur Jawa Barat? Tahu dong. Siapa Gubernur Jawa Barat? Kang Duda Merana. Kang Duda Merana, KDM Kang Duda Merana. Pak KDM itu gimana? Kalau menurut aku sih gubernur yang memang menjadi inspiring ya. Inspiring ya, Gubernur ya. Di seluruh Indonesia. provinsi. Oke. Ya. Jadi kalau kita sudah punya niat untuk bersedekah, Sedekah ya. itu nggak usah pikirnya tuh lama-lama. Uh-uh. Ketika terbesit ketemu seseorang, kita mau kasih langsung aja, nggak usah mikir-mikir dulu. Itu yang Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Cio hadir lagi buat Anda yang lagi kesepian untuk mendengarkan sesuatu. Ini ada obrolan-obrolan yang tidak penting yang harus tidak didengarkan. Tapi Abah Cio kali ini lagi mau ngobrol nih sama siapa dulu. Nanti kita tanya-tanya ya, biar tahu, biar kenal. Kalau nggak tahu pasti nggak akan kenal. Oke. Ini ada cewek cantik. Ini kalau dibilang ibu-ibu ya begitulah. Dengan siapa ini teh? saya dengan Lina biasanya teman-teman Kalau teman-teman manggil Teteh Lina, berarti Teteh Lina ya saya panggil ya. Teh Lina apa kabar? Teh Lina ini kegiatan sehari-harinya apa? kegiatan sehari-hari karena baru pensiun, jalan-jalan aja sih. Saya mau ngajak jalan-jalan. Oh, kayaknya cewek yang mau diajak jalan-jalan nih. Tapi maksudnya bukan murahan ya. Maksudnya jalan-jalan sama cewek-cewek. sama cewek-cewek lagi ya. Itu Teh Lina. Kalau misalkan jalan-jalan itu hobinya kemana tuh? Traveling ke pegunungan atau sih, gimana? ya, biasanya ke alam. Alam. Ya, ke pegunungan. Alam yang kayak itu. hijau lah gitu. Oh, alamnya peti merah bukan? Oh, alam tuh yang hijau-hijau. Hijau-hijau biasanya ke pegunungan. Oh, pegunungan. Udara yang segar. Yang segar. Untuk mengganti ngecas paru-paru kita. Ngecas paru-paru dan biar seger ya kita badan Biar kita. Jadi jalan-jalan itu ada manfaatnya. Jalan-jalan ada Bukan cuma manfaatnya. buat, Hah? tapi juga cari kesehatan. Cari kesehatan. Itulah yang harus diutamakan untuk kaum-kaum yang memang sudah berumur ya. Boleh saya tahu kira-kira berapa sih usianya? Tebak aja. Tebak aja. Sekitar 50-an lebih? Ya, pasti. Karena kalau pensiun tuh 56. Betul banget. Ya kan? Kalau pensiun itu 56 gitu kan. Berarti kalau baru pensiun ya segitulah. Dalam menikmati hidup ini sekarang nih di usia-usia yang memang setengah abad, perasaannya gimana? Ya, pertama sih bersyukur. Bersyukur dulu ya, penting. Ya, pertama untuk masalah tua itu pasti ya. Ya, pasti. Tua itu pasti. Aha. Tapi untuk sehat dan berjuang muda itu pilihan. Itu pilihan. Teh Lina nih, Teh Lina kelihatan suka olahraga di sini nih. Saya suka lihatnya Teh Lina nih sering kali olahraga. Menurut Teh Lina olahraga itu gimana sih untuk meningkatkan apa sih gitu gimana? Ya, kalau olahraga itu untuk meningkatkan Imun pasti. ya. Karena kalau mengkonsumsi suplemen itu hanya perangsang. Jadi kalau untuk meningkatkan imun, salah satunya adalah olahraga. Oh, salah satunya adalah olahraga. Dengan olahraga juga kelihatan badan kita atau wajah dan badan kita tuh terasa seperti muda aja ya. Insya Allah. Lina, di dalam kesibukan kemarin-kemarin dan sekarang ini gitu, apakah Teh Lina suka melihat orang-orang gitu atau berbagi itu suka dilakukan enggak? Nah, alhamdulillah. Jadi kalau kita sudah punya niat untuk bersedekah, Sedekah ya. itu nggak usah pikirnya tuh lama-lama. Ketika terbesit
ketemu seseorang kita mau kasih langsung aja. Nggak usah mikir-mikir dulu, itu yang biasanya Allah paling suka. Iya, karena gitu. Jadi kalau sedekah langsung dikerjakan ketika kita punya niat itu langsung dikerjakan, itu Allah lebih suka ketimbang kita mikir-mikir dulu ya, mikir-mikir dulu. Kasih ke yang mana ya? Kasih iya. gitu kan mikir gitu. Betul. Kalau bisa kalau mau sedekah itu segerakan. Nggak usah pakai mikir-mikir lagi, itu yang Allah paling suka. Ini jarang-jarangan Mbak Telina, karena memang orang-orang kadang mau sedekah ini seperti itu. Kita pikir-pikir dulu mana yang tepat, mana yang cocok, mana yang pas gitu kan. Nah kalau Telina ini pas ketemu sedekah gitu kan, pas ketemu pas sedekah. Ada orang yang perlu dibantu nih, nggak usah mikir-mikir, kasih kan gitu kan. Nah guys, hidup mah seperti itu. Ngapain sih buang-buang energi untuk mikir ya? Ngapain buang-buang energi untuk naruh uang atau segala macam di dalam diri kita? Betul. Mendingan kita bagi, disedekahkan. Nah, semua yang kita punya kan titipan. Betul. Kan? Harta titipan, anak titipan. Iya. Kita sendiri titipan. Betul. Kita ini juga milik Allah. Milik Allah, sudah ada yang punya gitu kan. Jadi kapan diambil kita harus ridho, ikhlas gitu kan. Nah, Telina kalau seperti itu, buat Telina apa namanya bebannya ya kalau kayak gampang gitu ini? Ya enggak sih, insya Allah kalau misalnya harta kita belanjakan di jalan Allah, insya Allah Allah pasti ganti dengan gitu. Tapi intinya bukan karena kita mengharapkan Allah pasti akan ganti yang banyak, tapi niat karena Allah itu ya udah, maksudnya nggak mengharapkan apapun. Toh juga nanti janjinya Allah itu benar kok. Iya. Jadi kalau seperti itu, mohon maaf, mungkin ya percaya dong dengan kebesaran Allah, gitu kan. Percaya dong dengan misalkan apa yang Allah janjikan itu pasti kan gitu. Dan dengan kita namanya kita misalkan berbagi itu, insya Allah juga akan limpahkan rezekinya lagi ya. Ibarat gini kan, kalau misalnya dunia itu kayak ayam dikejar pasti lari. Betul. Coba kalau misalnya kita kasih gitu makan, nyamperin. Nggak usah dikejar dunia, tapi kita banyak sedekah, insya Allah datang rezeki. Betul. Kalau itu hanya ayam aja, karena semua makhluk yang ada di dunia ini kalau seperti itu tidak akan lari dan tidak akan menggigit kita. Gitu. Tidak akan kalau kita ada niat baik. Apapun yang saya alami gitu kan, walaupun itu binatang ataupun kalau kita ada niat baik, itu tidak akan apa-apa. Iya, kita ibaratkan gitu, kalau kita ngejar dunia itu nggak akan dapat. Nggak akan, bukan nggak akan dapat, nggak akan habisnya. Iya, contohnya ayam aja. Iya, kejar nggak lari terus gitu. Tapi kalau kita coba mancing dengan kasih makan, kan dia nyamperin. Jadi ayam itu ibarat dunia. Jadi kita kasih makan itu ibarat kita bersedekah. Jadi bersedekah, dunia akan datang sendiri. Gitu maksudnya gitu. Jadi nggak usah dikejar, kita mah ibadah. Membeng gitu kan. Tertib, waktu kewajibannya dilakukan dengan tertib. Kemudian juga ikhtiar pasti harus ada. Iya, betul. Ikhtiar harus ada, tapi nggak usah terlalu mengejar. Betul. Apakah hidup ini harus mengalir, kita ikutin aliran hidup ini atau gimana, atau harus gimana tuh? Kalau menurut aku sih tetap ada perjuangan. Harus ada perjuangan. Ikhtiar harus imbang dengan doa. Sekarang ini kita doanya apa? Itu kan harus sejalan dengan apa yang kita minta. Doa ini berarti kan harus diikhtiarkan. Jadi guys, intinya adalah kalau misalkan kita hidup kita mau step by step gitu kan, mau ke lebih atas lagi, kita harus berdoa dan harus perjuangkan gitu kan. Sama ini tirakat sing banter. Apa? Tirakat sing banter. Tahu nggak guys tirakat sing banter teh? Sing loba lah, sing terus tirakat gitu kan. Can kabere mah kudu we tirakat gitu. Gitu. Teh Lina sekarang kan menikmati hidup di usia paripurna ya. Purna bakti yang dilakukan selain jalan-jalan, olahraga, kemudian apalagi sih yang diharapkan di mengisi hidup ini? Yang pertama
pertama sih pastinya lebih banyak ibadahnya. Lebih banyak ibadahnya, Kemudian ya. pasti selain happy, ada satu lagi yang harus diusahakan adalah gimana caranya kita tetap mandiri di usia yang sudah tidak aktif lagi bekerja, tidak bergantung sama orang lain. Itu yang harus diupayakan. Misalnya nanti mau bikin bisnis apa gitu. Bisnis apa yang kira-kira bisa berjalan dan menjanjikan. Ya, untuk supaya masa depan kita itu bisa tetap mandiri, betul, tidak bergantung sama orang lain. Bisa tetap ada pemasukan dan berjalan, dan nomor satu adalah tidak salah. Tidak salah itu dalam arti yang halal, kan gitu kan? Halal dan thayyib. Itu yang penting halal. Jangan asal kita bisnis kemudian banyak yang bisnis itu dihalalkan segala cara. Itu yang mungkin menurut saya ngapain ya kayak gitu ya. Betul. Mau jualan yang memang produknya baik. Produk baik kemudian dengan jujur. Produk baik, jujur, harga sesuai. Ya kalau bisa yang bisa memasarkan terjangkau kan gitu sesuai. Terjangkau dan nggak ngambil untung banyak lah. Teh Lina nih aslinya dari mana sih sebenarnya? Ada bahasa Sundanya? Kalau lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Besar di Bandung. Karena waktu SD itu dari kelas 1 sampai kelas 5 di Bandung, ikut sama nenek di Bandung. Tapi kalau ibu sih memang asli lahir di Bogor. Kemudian hijrah ke Bandung. Jadi famili dari ibu banyak yang di Bandung. Banyak yang di Bandung. Dari Jogja. Jadi campur ya. Jadi Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jadi ini ya Jawa Sunda ya. Jawa Sunda janda. Tapi jangan dilihat dari jandanya, tapi yang saya lihat ini Teteh Lina ini orangnya pintar, guys. Pintar apa tuh? Gak tahu pintarnya, pinter aja. Yang penting nggak pintar ngebohongin. Yang penting ya pintar ngawadul. Yang penting pinter ngawadul. Tapi nih. Aku terus terang gadis jujur. Kalau gitu mah Eti dong. Dulu ada namanya Kang Ibing, ceritanya itu mencari gadis jujur namanya Eti. Sayang aku bukan Eti. Bukan Eti. Ini Lina ini. Bukan gadis jujur. Ini bukan Kang Ibingnya udah meninggal sekarang. Kang Ibingnya udah meninggal. Teh Lina kalau misalkan selain suka olahraga, seni suka nggak seni? Kayak suka nyanyi atau misalkan nyanyi suka banget. Kalau baca kayak Sari Tilawah. Ya jadi belum ke arah yang profesional. Cuman suka aja baca puisi, baca mantra, kalimat indah. Baca mantra enggak? Baca mantra. Gue lagi kesel aja. Dung pret. Ayah. Kodok ketimbang kampret. Mantranya ini Bing Slamet itu zaman dulu mantra Bing Slamet. Ada mantra yang lain juga ada. Kabaya. Iya itu mah yang itu dipetet. Wow, geol butak gitek. Wah, geol butak getek. Itu sih. Gitu. Teh Lina kan Jawa Tengah sama Jawa Barat dicampur tuh diaduk jadinya Teh Lina kan gitu kan. Teh Lina Jawa Barat nih lagi bagus gitu lagi viral ya. Tahu nggak Gubernur Jawa Barat? Siapa Gubernur Jawa Barat? Kang Duda Merana. KDM Kang Duda Merana. KDM Kang Duda ini nih saya lagi ngobrol KDM mah nanti tara ieu antara nyari hatean tara Pak KDM mah tara cuek ya karena Kang Duda Merana harus cepet-cepet cari jodoh. Harus cepet-cepet tuh kata Teh Lina nih Pak KDM cepet-cepet cari jodoh. Biar ada yang mendampingi, ada yang ngurus, ada yang ada yang nyuciin celana dalam.
Jadi kayak nyuci sendiri. Iya, daripada nyuci sendiri. Walaupun banyak asistennya, tapi dia juga suka liatin, masih mikir. Kalau private Oh, sendiri, sendiri ya. Iya, kapan saya dicuciin ya? menurut Teh Lina, Pak KDM itu gimana? Kalau menurut aku sih gubernur yang memang menjadi inspiring ya. Inspiring ya, Gubernur ya. Di seluruh Indonesia. provinsi. Oke. Ya, karena kebijakan-kebijakannya juga bisa diterima. Bisa diterima ya. Oleh masyarakat. Bukan hanya Jawa Barat. Iya. Yang sudah yang sudah dilaksanakan. Iya, betul. Berhasil. Jadi kebijakan-kebijakannya kalau menurut Teh Lina sendiri bagus-bagus ya, perlu dicontoh. Iya. Tapi kan inspiring malah harusnya iya. buat provinsi yang lain. Betul, jadi Jadi inspiring. nggak usah gengsi. Kalau yang untuk yang bagus-bagus dicontoh, kecuali yang bagus dicontoh, yang jelek ditinggalin. Iya. Kan gitu. Tapi kan banyak yang nyinyir, katanya itu kurang Biasanya bagus. kalau orang yang sirik karena tidak mampu. Oh iya, berarti saya kalau sirik itu saya tidak mampu ya. Biasanya Makanya gitu. aduh saya suka sirik nih, berarti saya tidak mampu nih. Itu tanda tak mampu. Tanda tak biasanya, mampu. gitu. Oh gitu ya. Nah, biasanya kalau orang yang positif, Positif. vibe-nya gitu kan. Itu kalau orang berhasil Malah seneng dan dia akan iya bagus nih untuk diterapkan di sini gitu kan. gitu. Jadi sebagai sumber inspirasi Inspirasi, gitu. betul. Iya. Sekarang apa nih program yang terpikirkan yang bagus menurut Teh Lina dari KDM itu? Salah satunya. Yang sudah. Ya, yang salah satunya ke barat atau ke barat. Karena terus terang generasi muda sekarang ini adalah generasi yang harus diciptakan. Bukan istilahnya untuk membangun generasi yang berkarakter baik itu harus diciptakan memang gitu. Betul. Dan barak militer adalah salah satu cara untuk menciptakan generasi yang the best of character, yang memiliki the best of character. Oh gitu. Padahal ya kalau soal barak gitu kan, saya aja dulu saya aja dulu atau orang-orang dulu gitu ya pengen belajar latihan militer tuh bayar ya. Sekarang mah gratis ya, dikasih makan, dikasih sepatu, pakaian pokoknya, terus dijamin pokoknya dijamin. Kenapa orang-orang ada iya kenapa orang-orang banyak yang yang nyindir gitu ya, itu tidak bagus gitu. Yang saya kan heran apa yang nggak bagusnya coba. Karena hatinya yang nggak bagus ya. Sama kayak saya hatinya nggak bagus padahal saya bagus. sorry aja kalau saya mah tetap alhamdulillah walaupun tidak bagus tapi saya bagus juga. Air garam siapa coba yang air laut siapa yang ngasinin? Nah siapa air laut siapa yang ngasinin coba siapa? Iya gitu. Jadi itulah salah satunya barak itu nggak bagus. Karena saat ini yang harus kita pikirkan memang generasi yang kita perhatiin tuh harusnya generasi karena kan sebagai ini penerus. Kalau misalnya udah nggak bagus, mau seperti apa nanti? Nah, gitu makin kacau. Dari sekarang aja karena sudah pengaruh oleh media sosial, gadget gitu kan. Anak-anak tuh banyak yang ngelawan, banyak yang ngebantah, banyak yang emosi. Iya, emosinya tuh tidak bisa tidak bisa diatur gitu kan. Ketika kita zaman dulu nih, kita sama orang tua itu patuh sekali. Kalau sekarang bukan patuh, marah-marah iya. Bedanya ya. Tapi dengan barak seperti itu, ya bagus harusnya ya. Harusnya bagus gitu. Nah sekarang gini, itu model program untuk KDM. Nah sekarang kalau misalkan harapan Bu Lina sendiri buat KDM sebagai inspiring gitu kan gubernur, harapan kedepannya apa buat KDM? Harapan untuk pertama harus sehat itu kita doakan ya. Itu salah satu modal ya, rezeki yang memang luar biasa itu. Sehat, longgar waktunya ngurusin rakyat gitu kan di Jawa Barat khususnya.
pertama sehat, sehatnya ya untuk ngurusin kita semua, Ah, dan ah, Jawa Barat. Terus harapan kedepannya sih kayaknya Supaya semua harapan udah ini ya, Kang Deddy tuh udah visioner orangnya gitu. Jadi kita nggak perlu ngomong juga, Nggak perlu sudah ngomong, ada, ya. tinggal pelaksanaannya aja ya gitu. tinggal mungkin kita sebagai rakyatnya harus mendukung dia Ya, gitu. itu yang penting. Yang harus mendukung apapun kebijakan kepada kebijakannya. yang diciptakan. Ya, Karena karena nggak mungkin istilahnya seorang pemimpin yang baik itu akan menyengsarakan rakyatnya dengan Iya. kebijakannya. Gitu. setuju, saya lebih dari setuju. Setujunya kenapa? Karena memang kata Teh Lina tadi gitu ya, bahwa dia visioner. Visioner itu kalau misalkan kita bikinnya baru selangkah, dia udah 10 langkah. Betul. Gitu kan. Udah 10 langkah yang dia pikirkan gitu kan. Dan menata-nata kota, menata-nata daerah, dia udah pikirkan dari dulu sebenarnya, bukan sekarang-karang ini dilaksanakan. Dari dulu bagaimana menata daerah ini ditata. Tapi ya itu tadi gitu kan. Masalahnya banyak orang-orang yang tidak sukanya kenapa? Ada apa pemasukan yang diacak-acak, mungkin itu ya, tapi saya kurang tahu ya. Yang jelas dari setiap kebijakan itu, setiap orang pun maupun saya mau Teh Lina itu pasti ada yang suka dan tidak ya Teh Lina ya. Nah di antara yang tidak suka ya tolonglah dilihat-lihat kembali, dipikirkan kembali, karena ini untuk kebijakan rakyat kecil ya kan, untuk masyarakat. Kalau masalah apa kan ada dua karakter manusia ya, iya. yang kalau misalnya kita ada itu yang nggak suka sama yang nggak suka. Untuk yang suka sih udah nggak masalah. Iya betul Tapi betul, no untuk problem. yang nggak suka, untuk yang nggak suka itu mungkin nggak usah ya, dicuekin aja ya. Oh. Jadi untuk menghemat energi, Betul. yang penting kita tunjukkan prestasi kita, biar tidak usah dengan ucapan, tapi ya dengan hasil dan tindakan. Untungnya Pak Deddy seperti itu, bukan pejabat yang cuma kalau dikritik dia akan balas dengan ini, dia akan balas dengan tindakan yang nyata gitu, dan dia senyumin saja kan gitu, dicuekin aja. Untungnya seperti itu. Kalau misalkan dia balas lagi, repot ya. Jadi untuk Kang Deddy, ya, sama-sama Kang Deddy. Untuk Kang Deddy Mulyadi, iya. Tetap semangat. Kemudian tetap yakin bahwa niat baik itu insya Allah akan dilancarkan sama Allah. Amin ya, amin. Dan mudah-mudahan Jawa Barat selama dipimpin nanti, saya sih sebenarnya nggak pengen untuk langsung ke RI 1. Jadi harus tata dulu Jawa Barat, benerin dulu, sejahterakan dulu masyarakatnya, baru nanti next time naik ke 1 gitu kan. Itu pemikiran kita. Kalau aku lain lagi. Gimana? Aku kepengen nanti dua periode, kalau satu periode kan lama juga ya, kurun waktu. Saya rasa kalau KDM satu periode ini apa namanya, bisa untuk menciptakan Jawa Barat menjadi Jawa Barat istimewa, itu insya Allah berhasil satu periode. Selanjutnya saya kepengen Kang Deddy pindah ke DKI. Pindah ke DKI. Daerah khusus Jakarta gitu. Cuma orang Jawa Barat yang nggak mau kalau pindah ke DKI. Ya, aku harus supaya apa namanya ada apa namanya penggunaan anggaran di daerah gitu kan, terutama di Jakarta ini benar-benar bisa dimaksimalkan. Selama ini kan belum kelihatan itu gitu ya. Mungkin gitu ya, harapan kita sih kalau seandainya Kang Deddy di sini gitu kan, diberikan kesempatan untuk periode yang akan datang di Jakarta, itu bisa apa namanya, bisa tertular yang baik-baik yang di Jawa Barat itu ke Jakarta. Betul. Karena kan selama ini kan di Jawa Barat itu keterbukaan dalam segi APBD gitu kan, itu keterbukaan. Nah APBD ini mudah-mudahan aja nanti kalau misalkan DKI juga tertular gitu, walaupun nanti Pak Deddy tidak memimpin DKI, tapi nanti kenapa di DKI? Iya, satu hari kerja juga kelihatan. Ya itu tadi, kalau di DKI Jakarta belum terlihat karena di DKI Jakarta
dia tidak mengandalkan sosial media, katanya seperti itu. Karena nggak mau dianggap gubernur konten. Tidak mau dianggap gubernur konten, padahal konten atau tidak, istilahnya transparan itu penting, kan gitu kan, penting. Biasanya Karena udah zaman transparan. udah zaman transparan ya. Iya, anak-anak kecil aja kalau hujan-hujanan transparan. Oh beda ya itu. Ya udah itu aja Teteh Lina, mudah-mudahan Teteh Lina sehat selalu, kemudian juga bahagia selalu, dipanjangkan umurnya, kemudian rezekinya tetap ngalir, tetap dengan berbaginya. Tambah cantik buat Teh Lina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Ciu dan Teh Lina pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Silaturahmi membawa terang, hati bersatu erat tak hilang. Dalam hangatnya cinta kasih, Abah Cio mengajarkan arti hidup ini.